Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Udah lama kita nge-review Logitech product, sekarang kita bakal review kombonya mereka, yaitu si Logitech MK880. Seperti biasa kita bahas dulu harganya berapa dan tactical speknya kalau misalnya penasaran itu di apa ya. Harganya sendiri di harga segini, lumayan budget friendly 1,8 juta, kalian udah dapat keyboard dan juga mouse. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri kita cepet aja, dia seperti itu ya. Speknya, text spek untuk mouse dan si keyboardnya. Lumayan oke menurut gue untuk harganya. Terutama dari baterainya itu mantap, dan juga switchnya walaupun bukan mechanical, tapi ini lumayan unik, nanti kita bakal bahas juga. Oke, untuk kelengkapan sendiri apa aja di boxnya? Simple banget ya. Boxnya juga simple, pas dibuka kalian dapat mouse, dapat keyboardnya yang udah ada baterai di dalamnya terpasang, jadi nggak usah beli lagi, dan dapat manual. Jadi itu aja, simple banget ya. Karena dia kan baterainya bukan di charger, jadi nggak dapat charger. Udah simple, oke, no problem. Kelengkapan sih udah cukup menurut gue. Kalau misalnya kita mau moving on ke build quality, kita bahas dulu build quality untuk si mouse-nya. Ini kerasa bagus ya, kerasa premium banget. Sampingnya terbuat dari rubber, terus dia tuh di belakangnya ya, di atas lebih tepatnya di logo-loginya, itu tuh empuk loh. Empuk. Jadi dia sama kayak keyboardnya yang wrist rest-nya empuk banget. Ini untuk apa ya namanya? Palm rest-nya juga dibikin empuk, enak, bikin nyaman banget. Overall build-nya kerasa premium, walaupun dia mostly terbuat dari plastik. Namanya juga mouse ya, biar enteng, tapi kerasa cukup premium buat gue. Untuk berat, dia di 107 gram dengan baterai yang menurut gue masih cukup oke, pas beratnya. Dan kalau misalnya kita mau switch ke keyboardnya, ini keyboardnya memang first impresi pas gue pegang jujur kelihatan agak sedikit cheap, itu yang gue kira. Tapi pas gue coba dipencet-pencet gitu ya, terus gue coba di bend, ini rigid banget ternyata keyboardnya. Dan mungkin kerasa cheap karena dia enteng, tapi enteng menurut gue oke ya, karena bikin gak ribet aja kalau misalnya kalian mau gonta-ganti komputer atau office, itu gampang banget. Jadi overall untuk build keyboard pun, walaupun dia first impresi kerasanya kayak biasa aja, sedikit cheap, tapi ternyata dia chassisnya cukup robust, jadi kalian gak usah worry lah kalau misalnya keyboard ini bakal patah atau kayak gitu. Ini keyboard lumayan solid untuk buildnya, walaupun terbuat dari plastik juga ya. Selanjutnya kita moving on ke desain dan juga buttons-nya ada apa aja. Untuk buttons di mouse, kita lihat dulu, dia ada scroll wheel yang bisa juga untuk smart wheel, dan di belakang scroll wheel itu ada action ring yang bisa di customize, nice. Kliknya dia pakai silent click, jadi bagus. Dan untuk samping dia ada button lagi yang cukup clicky, enak dipencet, dia nggak kerasa kayak mendelap atau kerasa kayak masuk ke dalam, dia benar-benar tactile banget yang gue suka. Overall, untuk masalah tombol udah cukup oke, bisa di-customize semua, mantap. Dan untuk desain sendiri, ini Logitech, pretty much desainnya tuh kayak mini MX Master ya. Bagus, menurut gue desainnya oke, kelihatan simple, kelihatan elegan juga, kelihatan premium mouse-nya. Untuk keyboard, gue bisa bilang sih, desainnya nggak bakal semua orang suka. Untuk gue ini desainnya bener-bener office banget, bener-bener simple desainnya. Jadi, ya buat kalian yang suka minimalis, ini sih oke ya. Ditambah lagi ya mungkin ada sedikit pattern-patternnya seperti di logo Logitech-nya gitu, kayak ada titik-titik. Di palm rest-nya tuh kayak ada logo wave. Ya sedikit small touch oke, tapi overall desainnya simple banget. Dan untuk tombol-tombol atau button sendiri, dia ada beberapa shortcut. Seperti kalau misal kalian easy switch, ada di atas insert home dan page up. Dan kalau ke kanan itu ada dedicated button buat beberapa aplikasi yang bisa di-customize juga. Nanti kita bakal bahas di software feature-nya. Terus kalau misalnya kita moving on ke comfort dan shape, pertama comfort untuk mouse. Ini menurut gue comfort mouse-nya, untuk tangan gue besar, di sekitar 15-17 cm kalau nggak salah ya, tangan gue. Ini enak. Tangan gue besar, walaupun mouse ini nggak kelihatan gede, tapi cukup nyaman. Logitech sih, kalau masalah office mouse, comfortable banget. Lihat nih, tangan gue bener-bener melingkupi banget, kerasa nyaman. Untuk jempol juga rubbernya kerasa empuk, dan juga dia karena palm rest yang tadi gue bilang ya, si logo Logitech yang empuk, itu bikin kerasa makin nyaman. Mantap. Sedangkan untuk keyboard, ini sih oke juga. Keyboard kalau misalnya kita lihat di belakang, itu ada settingan buat sanggaannya ya, buat biar lebih tinggi, itu bisa 4 inch atau bisa 8 inch si rubber feet-nya, bisa di setting. Tapi gue nggak pernah pakai karena gue kurang suka. Dan gimana comfortnya kalau bisa dipakai buat ngetik? Ini palm rest-nya bisa dibilang empuknya tuh super empuk ya, enak banget. Jadi kan nggak usah butuh banyak pressure, dia udah langsung kayak plush banget. Dan dipakai buat ngetik, pastinya bikin tangan gue kerasa nyaman aja gitu. Kerasa
oke, even tangan gue kalau sweat sekalipun dia tetap nge-grip, jadi nggak bakal licin. So that's good. Dan ya, palm rest-nya benar-benar ngebantu untuk gue bikin jadi ngetiknya lebih enak. Cuma switch nanti gue bakal bahas, ada positifnya, ada negatifnya juga, seperti itu. Overall untuk comfortnya pasti ini si combo MK880 ini benar-benar fokus ke comfort, dan ini memang kerasa banget. Kerasa nyaman banget buat dipakai ngetik atau navigasi mouse. Moving on ke si performance-nya. Performance sendiri, gue bisa bilang untuk mouse-nya ini, kalian nggak bisa expect mouse ini seperti kayak mouse Logitech Gaming. Dia sensornya lebih ke power saving karena dia bisa bertahan 24 bulan atau 1 tahun ya, mantep banget. Tapi sensornya buat day to day masih oke. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai ngelakuin hal yang cepet ya, kayak gue udah ganti tab cepet, itu memang kerasa agak sedikit struggling. Tapi overall, udah melebihi dari cukup untuk office use. Sedangkan kalau misalnya kita mau ke keyboardnya, ini yang gue sedikit mau bilang agak lama. Keyboardnya sendiri gue bisa bilang dia pakai switch yang agak unik, namanya plunger switch. Apa itu plunger switch? Dia pretty much membrane yang ada sedikit kombinasi mechanical atau ada bumbu-bumbu mechanical, tapi mostly dia kerasanya masih lebih ke membrane daripada ke mechanical. Tapi ini bukan mechanical ya, ini bukan mechanical, ini beda lagi pakai plunger switch. Overall gue sih suka untuk masalah switchnya. Untuk kelas membrane ini menurut gue sih paling oke. Gara-gara dia pakai plunger, wobble-nya pretty much hampir nggak ada, perfect. Kan biasa kan kalau membrane wobble banget, ini zero wobble, enak, tapi masih ada karakter sedikit mechanicalnya. Jadi tactility-nya itu ngingetin gue sama tactile switch mechanical. Cuma emang nggak ada travelingnya, dia langsung ngeklik dan langsung balik lagi gitu. Kelemahannya membrane tetap masih kerasa menurut gue, seperti agak berat dan agak sedikit delay kalau ngetik karena memang gak seresponsif mechanical. Tapi nyaman ngetiknya. Kenapa nyaman? Karena ini empuk. Si switch-nya tuh empuk dan suaranya silent banget ya. Sama kayak mouse-nya, nanti kita bakal tes sound testnya. Silent banget, jadi ngetik tuh kerasa comfortable. Memang speed gue nggak bakal secepat kayak misalnya di mechanical yang bisa 110 WPM. Bisa kita lihat tuh, gue WPM-nya 95, tapi itu masih oke banget loh untuk keyboard membrane. Biasa kalau membrane gue 70-an, ini masih oke. WPM-nya masih bagus, dan overall sih, gue mau ngetik selama apapun, tangan gue nggak bakal pegel, masih enak karena membrane-nya juga nggak berat-berat amat, masih comfortable. Dan kalau misalnya gue harus switch, ini gue bisa terbiasa sama membrane switch yang Logitech punya atau plunger switch yang Logitech punya. So, no problem di masalah itu. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran sama si sound testnya, kita bakal tes. Tapi sekarang kita tes dulu untuk unique feature-nya yang gue suka. Beberapa unique feature yang gue pengen bahas di kedua peripheral ini. Pertama, untuk di keyboard, gue suka dia ada shortcut ini ya. Ini kalian bisa customize per app, bisa buat Teams, bisa buat global app. Kalau gue sih suka banget sama mute switch-nya. Ini mute switch mic bisa dipakai banget, dan kalian bisa customize semau kalian sebenarnya. Jadi tombol ini, tombol tambahan ini kayak makro lah ya, berguna banget. Kedua, dia ada dedicated AI button di sini, bisa nge-launch otomatis copilot. Oke banget juga, itu gue suka. Dan kalau misalnya kita mau switch ke mouse-nya, fitur yang gue suka, nanti kita bakal bahas juga di software feature, yaitu dari si horizontal scrolling. Itu gue suka banget sama Logitech dari zaman MX Master ya. Jadi karena dia ini tuh horizontal scrollingnya nggak bisa horizontal ya, karena nggak ada scroll di sini, nggak kayak MX Master, tapi dia ada shortcutnya. Kalau bisa kalian pencet antara dua ini, sama aja, ditahan, dan kalian scroll itu bakal horizontal. Mantap. Dan yang pastinya ada signature Logitech Office Master, yaitu si Smart Wheel. Itu gue suka banget ya. Kalau kita scroll wheel-nya pelan-pelan, dia bakal seperti biasa, ada step-nya. Dan kalau misalkan kalian kenceng, itu bakal free fall. Kayak di G502 atau di MX Master, bakal nge-scroll cepet tanpa ada step. Gue suka banget fitur itu. Gue harap sih di mouse gaming ada gitu juga ya, karena itu fitur yang berguna. Ya, terakhir gue rasa di G502 ya, masih ada untungnya. So, that's good. Seperti itu fitur yang gue suka, atau unique feature yang gue rasain di kedua keyboard ini. Kedua peripheral ini. Dan untuk sound testnya, ini kalian penasaran, kita bakal langsung tes. Ini dia untuk tes keyboard dan mouse-nya. Kalian dengerin sendiri deh. Ini gue enhance sedikit audionya, tapi overall bisa dibilang aslinya tuh 20% lebih quiet dari yang kalian dengar sekarang. Check it out.
So, moving on ke software feature. Kita langsung pindah aja ke PC gue, kita lihat fitur ada apa aja di aplikasi Logi Option-nya. Jadi ini dia, check it out. Oke guys, sekarang kita bakal lihat fitur-fitur yang ada di Logi Option. Kalau misalnya kalian konekin mereka berdua ini ya, si MK880 combo atau MK880 combo, K880 dan si mouse-nya yang pastinya. Kita langsung pertama lihat fiturnya ada apa. Kita pertama lihat fitur yang ada di mouse-nya dulu ya. Ini baterai 100%, pretty much baterai ini bisa lama banget ya, lebih dari setahun, jadi kalian gak usah worry, apalagi yang keyboardnya lebih lama lagi. Dan kalau misalnya kita mau lihat untuk ada apa aja, kalau misalnya kita ke M850-nya dari mouse-nya, nah di sini kalian bisa atur untuk middle button, action ring. Jadi kalian juga ini action ring bisa di customizable seperti biasa, bisa smart action, other action, middle button juga bisa, forward and back juga bisa kita lihat. Ya, seperti Logitech lainnya, pasti ini bukan pakai Logitech G Hub ya, ini pakai Logi Option, beda. Kalau G Hub kan buat gaming. Point and scroll, ini yang gue suka banget. Jadi scroll wheel-nya kalian bisa atur biar bisa horizontal scrolling juga, bisa di on or off. Dan gue suka banget ini. Jadi kalau misal kalian terutama lagi editing mau nge-scrub timeline, kalian bisa aktifin dengan cara press and hold si buttonnya antara dua ini ya, press and hold, dan kalian tinggal scroll, dia langsung merubah dari vertical ke horizontal scrolling. Pointer speed bisa atur di sini, cuma sayangnya ini bukan DPI ya, nggak tahu ini bisa diganti atau enggak. Gue lebih suka kalau DPI daripada persenan gini, tapi mungkin kenapa Logitech buat persenan gini biar lebih friendly ke user yang bukan tech savvy maybe. Ada easy switch, seperti biasa buat gonta-ganti platform atau gonta-ganti device. Ada Logi Flow juga, ini lumayan keren, kalian pasti sudah tahu bisa nyambung to another computer seamlessly. Dan ada setting untuk ngeliatnya software dan kawan-kawan. Oke, segitu aja, simple tapi udah cukup banget. Kalau misalnya kita pindah ke keyboardnya, key-nya yang bisa di-customize seperti ini. Jadi memang nggak semua key bisa di-customize, tapi ini udah cukup banyak yang bisa kalian customize sendiri. Bisa ke action ring, keyboard shortcut, ya komplit lah kayak di Logitech G Hub, ngingetin gue sama aplikasi itu. Easy switch juga ada yang pastinya. Dan juga kalau misalnya kita ke setting di sini untuk si versionnya. Jadi keyboardnya settingannya lebih simpel, tapi menurut gue udah komplit banget juga. Dan karena keyboard key-nya banyak, jadi ya untuk masalah fitur-fitur yang berguna seperti ini nih yang gue suka nih, kayak kalkulator, mute unmute system, do nothing. Ini do nothing ada ya, bisa kalau misalnya kita bisa setting untuk record bisa lagi di Microsoft Teams, bisa. Jadi kalau misalnya kita rubah nih, ini kan lagi settingan global, kita rubah ke Teams, dia bakal berubah settingannya buat start stop, mute unmute, screen share, dan yang lain-lain. Dan kalian bisa buat profile sendiri juga di sini, sama juga dengan si mouse-nya bisa gitu juga ya, bisa based on aplikasi yang kalian buka. Itu yang gue suka banget sama Logitech, untuk work bener-bener dia niat banget ngebuatnya, so that's good. Tapi aplikasi seperti ini kerasa enteng juga, nggak berat ya, at least nggak seberat Logitech G Hub, installnya cepet dan nggak terlalu mengganggu performance PC. Jadi aplikasi software ini menurut gue sih wajib, karena untuk customize ini simple dan bener-bener dibanding sama kayak G Hub gitu ya, Logi Option itu ngebuat settingan easy to learn. Mungkin karena memang biasanya beli barang-barang seperti ini kan user yang awam ya, bukan yang tech savvy. Tapi ya, seperti aplikasinya udah mantep banget. Kita langsung aja moving on ke yang selanjutnya, yaitu dari si battery life-nya. Dan kalau misalnya kita mau moving on ke yang terakhir, battery life-nya. Seperti apa battery life-nya? Ya, Logitech ngeklaim untuk mouse, kalau misalnya pakai baterai 1 AA, dia bisa tahan sampai 24 bulan, which is fucking crazy. 2 tahun itu. Dan untuk keyboardnya ini lebih gila lagi, bisa tahan sampai 36 bulan atau 3 tahun. Pakai baterai 2 AAA. Jadi ya, bener-bener awet banget. Ini tipe peripheral yang kalian beli dan gak usah pikirin ngecas-ngecas kayak keyboard gaming atau mouse gaming ya. So, baterai sih gak usah ada masalah. So, seperti itu, dan langsung aja kita masuk ke si konklusinya. Dia harga 1,8 juta. Apakah ini oke? Menurut gue sih, untuk 1,8 juta, ini oke banget. Kalau misalnya kita mau bahas kelemahan, untuk mouse jujur gue nggak ada kelemahan. Bisa dibilang sensornya agak biasa aja, tapi MX Master juga seperti itu, dan ini bukan mouse gaming, jadi gue nggak bakal bilang, oh ini nggak kayak gaming. Udah oke banget juga. Mouse gue nggak ada komplain. Untuk keyboard mungkin sedikit komplain hanya dari build-nya aja, yang kerasa sedikit cheap, tapi overall untuk functional dan feeling ngetik ini enak banget, dan at least build-nya sendiri, kalau nggak ngeliat tampang, kerasa cukup solid. Untuk konklusi, di 1,8 juta ini sih oke banget buat combo kalian kalau misalnya kalian ingin setup minimalis, ingin office setup, dan kalian butuh peripheral mouse dan keyboard yang suaranya se-silent mungkin, this is the one ya. Keyboardnya silent, tapi mouse-nya ini lebih silent gila lagi. Kalian udah lihat juga tadi sound test ya. Jadi, seperti itu untuk si
review Logitech MK880 bagaimana menurut kalian. Kalau misalkan kalian tertarik bisa beli, linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah juga. Segini aja videonya. Kalau misalkan kalian ingin gue nge-review peripheral lagi bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.